saya Putri Patricia Burhanuddin dengan NPM 2020-137 dari kelas Manajemen Strategi 2C. Pengertian visi. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi agar memberikan kontribusi yang maksimal. Misi. Misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Selain itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana sikap perusahaan, bagaimana upaya untuk menang, hingga bagaimana mengukur sebuah proses kemajuan. Jadi, misi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Perbedaan visi dan misi di antaranya yaitu 1. Visi adalah tujuan utama, gambaran secara garis besar atau cita-cita tertentu dari suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga di masa yang akan datang. Sedangkan misi sendiri adalah gambaran dari cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan atau mewujudkan tujuan utama tersebut. Kedua, visi adalah wujud dari cita-cita dalam jangka panjang atau mempunyai orientasi kepada masa depan. Sedangkan misi memiliki wujud sebagai cita-cita jangka pendek, di mana orientasi pada saat itu atau masa kini. Ketiga, visi memiliki sifat yang lebih permanen. Sifat permanen dimaksudkan bahwa setiap organisasi, perusahaan, atau lembaga misi untuk jangka panjang dikarenakan menjadi tujuan dalam menentukan langkah-langkah. Sedangkan misi lebih memiliki sifat yang fleksibel. Sifat fleksibel membuat misi dapat berubah sebagai kebutuhan bergantung situasi dan kondisi yang ada. Fungsi visi dan misi. Yang pertama, memberikan standar kerja. Kedua, meningkatkan motivasi kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Keempat, menjadi acuan bagi perusahaan. Kelima, menjadi pedoman kerja karyawan. 6. Meningkatkan loyalitas karyawan. 7. Mempengaruhi pengambilan keputusan. 8. Memastikan tujuan dasar. Syarat visi dan misi. Yang pertama, syarat visi. Yang pertama itu memiliki orientasi pada masa depan. Kedua, disusun dengan berdasarkan nilai-nilai perusahaan. Ketiga, tidak hanya berdasarkan pada situasi dan kondisi masa kini. Yang kedua, syarat misi. Pertama itu dinyatakan secara sederhana dan jelas. Kedua, memuat kebenaran dan sesuai untuk program jangka pendek hingga jangka panjang. Ketiga, berfokus kepada masa sekarang atau masa kini. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.